Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Marliasari dari Universitas Raharja. Saya akan mempresentasikan review dari jurnal yang saya pilih yaitu Master Data Management Planning, A Case Study of Flight Information System at PT Angkasa Pura I. Dengan penulis, yang pertama adalah Putra, yang kedua adalah Nur Rahman, yang ketiga adalah Yana, yang keempat adalah Winarno, selanjutnya adalah Hidayanto, dan yang terakhir adalah Harahap. Presentasi ini untuk memenuhi dari tugas Advanced Database System in Class Magister Teknologi Information System in Raharja University. The lecturer is Associate Professor Dr. Al-Bahra Eskom Mkom. Langsung saja kita mulai. Sistem informasi penerbangan yang digunakan untuk manajemen data penerbangan di PT Angkasa Pura menggunakan beberapa aplikasi yang memiliki fitur berbeda. Ini menghasilkan nilai yang tidak konsisten, yang mempengaruhi kualitas data karena tidak adanya sumber data master tunggal. Tujuan penelitian ini untuk memberikan rekomendasi kepada PT Angkasa Pura mengenai perencanaan manajemen data master untuk sistem informasi penerbangan sesuai dengan proses bisnisnya. Nah, metode yang dipakai adalah wawancara pengguna utama, yang kedua adalah menganalisis skema basis data setiap aplikasi, lalu menganalisis dokumen kebijakan IT, dan menggunakan kerangka Badan Pengetahuan Manajemen Data, atau yang disebut DMBOK. Nah, penelitian ini juga berhasil menghasilkan kebutuhan manajemen data master di PT Angkasa Pura I menggunakan metode kolaboratif dan pola arsitektur hubungan transaksi. Nah, Master Data Management itu juga berfungsi untuk menggambarkan, mengelola, memelihara data master secara andal di dalam organisasi, sehingga memiliki konsistensi dan akurasi yang akan digunakan sebagai satu sumber kebenaran. Nah, DMBOK adalah kerangka kerja yang paling lengkap untuk membuat manajemen data master. DMBOK mencakup semua faktor penting dalam manajemen dan master mulai dari perencanaan, desain, implementasi, dan operasi. Lalu, sistem penerbangan adalah salah satu informasi penting bagi perusahaan pengelola bandara. Sistem ini menghasilkan dua informasi utama, yaitu lalu lintas aeronautika dan pendapatan aeronautika. Nah, sistem penerbangan ini juga terdiri dari beberapa aplikasi, termasuk Siopscom untuk merekam pergerakan pesawat bersama dengan layanan pendaratan, penempatan dan penyimpanan, POTS untuk merekam jumlah penumpang yang berangkat, dan layanan penumpang pesawat, dan SITEC atau SITSC untuk merekam jumlah kargo dan layanan penagihan untuk layanan kargo dan pesawat terbang. Nah, dengan berbagai aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya, PT Angkasa Pura menimbulkan masalah. Masalah yang terjadi adalah adanya data penerbangan dengan format berbeda yang dihasilkan dari penggunaan database yang berbeda. Nah, data master saat ini juga masih dikelola secara silo, karena belum ada sumber data master. Nah, dari ini itu menghasilkan perbedaan dan duplikasi dalam data penerbangan. Adanya berbagai versi data penerbangan dan kualitas data yang buruk membuat pengguna ragu untuk menentukan sumber data yang akan digunakan sebagai referensi untuk membantu kegiatan manajemen penerbangan di AP1. Nah, dari sini, metode yang digunakan adalah pengumpulan data. Lalu ada kerangka konseptual, di sini ada MDM Planning, Activities for Flight Data. Ada activities Understand Master Data Needs. Jadi kita mengerti dulu nih, apa sih yang dibutuhin dari si master data itu. Terus mengidentifikasi master data itu source-nya dari mana dan kontributor. Lalu define and maintain data integration arsitektur. Lalu ada data collection method, itu kita mereka interview dan analyze applicable IT policy-nya itu bagaimana di dokumennya. Terus interview juga
Lalu ada based on description source and DFD generate in the previous activity. Lalu ada based on master data design. Lalu ada data generate, yang dimana ada master data requirement, description source and contributor, master data design, dan data integration service design. Nah, ini juga ada memahami kebutuhan data master dapat dilihat di tabel 2. Nah, ini dengan menghasilkan indeks sampai dari P1 sampai P7, di mana dibagi menjadi 2, yaitu IT polisi, dan data isu. Nah, setelah itu kita juga mengidentifikasi masalah datanya. Nah, di sini hasil dari analisis dari MDN requirement and function yang tadi sebelumnya. Lalu ada identifikasi sumber data master dan kontributor. Nah, di result and discussion ada subjek ahli masalah. Di sini terbagi menjadi 4 kontributor yang berperan dalam menghasilkan dan menggunakan data penerbangan yang kemudian ditunjuk sebagai sumber ahli masalah. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil yang menghasilkan penerbangan berjadwal. Lalu yang kedua adalah Operasi Bandara Airside yang menghasilkan penerbangan tidak berjadwal. Lalu ada bandara, maskapai penerbangan, dan jenis pesawat terbang, dan menggunakan penerbangan terjadwal. Lalu pendapatan aeronautika yang menggunakan penerbangan terjadwal, penerbangan tidak terjadwal, bandara, maskapai penerbangan, dan jenis pesawat. Lalu ada dukungan bisnis kargo dan penerbangan yang menggunakan penerbangan terjadwal, penerbangan tidak terjadwal, bandara, maskapai, dan jenis pesawat. Nah, di sini juga ada daftar aplikasi yang berdasarkan wawancara dengan manajer aplikasi bisnis senior. Terdapat 3 aplikasi. Yang pertama adalah Siopscom untuk merekam pergerakan pesawat bersama dengan tagihan layanan untuk pendaratan, penempatan, dan menyimpan pesawat. Pengguna adalah Departemen Airside, operasi bandara. Nah, lalu ada POTS atau POTS. Ini untuk daftar layanan penumpang pesawat. Penggunanya adalah atau usernya adalah Departemen Pendapatan Aeronautika. Nah, yang ketiga adalah SITEC atau SITC untuk daftar pelayanan kargo dan pesawat pos. User atau penggunanya adalah Departemen Dukungan Bisnis Kargo dan Penerbangan. Nah, lalu ada matriks sumber data. Nah, di sini data source matriknya. Nah, di sini dapat dilihat ada dua data. Yang pertama adalah schedule flight, yang kedua adalah unscheduled flight, airport, airplane, dan aircraft. Nah, data source itu didapat dari, kalau ini ada DAU, atau biasa departemen. Lalu ada aplikasinya itu namanya OWL. Nah, usernya juga DAU dan format datanya relational data. Begitu pula juga dengan si unscheduled flight, nama aplikasinya adalah Siopscom. Penggunanya atau usernya adalah Airport Operation Airside, dan sama juga format datanya adalah relational data. Nah, di sini adalah data flow diagram atau DFD dan sumber data, yang dimana digunakan untuk menggambarkan aliran data penerbangan proses bisnis antara aplikasi dan pengguna yang terlihat pada gambar satu ini. Menjelaskan bahwa ada 3 proses bisnis yang menggunakan data penerbangan, antara lain untuk merekam pergerakan pesawat di Siopscom, merekam layanan penumpang di POTS atau POTS, dan merekam layanan kargo di SITEC atau SITC. Data master penerbangan terjadwal dihasilkan oleh aplikasi AOL atau AOL. Data penerbangan terjadwal, bandara, maskapai, penerbangan, dan pesawat dihasilkan oleh aplikasi Siopscom. 2 aplikasi lainnya yaitu POTS dan SITEC menggunakan semua data master. Nah, lalu
ada tentukan dan pertahankan arsitektur integrasi data. Nah, di sini peneliti menggunakan 3 komponen untuk menggambarkan arsitektur integrasi data, yaitu diagram hubungan entitas untuk penyimpan data master, metode penggunaan, dan pola arsitektur. Nah, yang selanjutnya adalah diagram hubungan entitas untuk repositori data master, yaitu data flow diagram yang tadi sudah kita jelaskan di awal yang telah dibuat. Nah, itu digunakan sebagai referensi untuk membuat diagram hubungan entitas untuk repositori data master. Lalu membuat tabel dan atributnya disesuaikan dengan tabel dan tipe data yang digunakan dalam setiap aplikasi. Lalu ada diagram hubungan. Lanjut ya berarti. Nah, ini dia. Ada tabel 5, di mana ini adalah mapping of master data requirement and method of use. Ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna utama dan analisis data diperoleh hasil sesuai dengan tabel 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penggunaan MDM API 1 yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan bersifat kolaboratif. Analitik tidak digunakan karena persimpangan antara business intelligence dan master data management. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana di sini ada tabel Master Data Airlines, Master Data Aircraft, Master Data Airport. Nah, ketiga data ini berhubungan dengan tabel data Master Data Flight. Lalu ada tabel kargo. Tabel kargo juga dia berhubungan dengan master data flight. Lalu ada dari tabel kargo ini dipecah lagi menjadi beberapa tabel, yaitu yang biasa kita sebut seperti anak tabel. Yang pertama adalah kargo customer, kargo commodity, tabel kargo type, lalu ada kargo detail, dan kargo payment. Lalu ada juga tabel movement. Tabel movement ini juga terhubung oleh master data flight. Nah, dari tabel movement ini juga dibagi lagi menghasilkan beberapa tabel lagi untuk tabel lebih detailnya. Yang pertama adalah movement register number, tabel movement parking stand, movement gate, lalu ada movement runway, dan movement belt. Lalu ada juga movement billing, ada juga movement billing currency, dan movement remark. Nah, di sini juga ada passenger. Passenger itu yang sudah kita tahu pastinya si pengguna itu sendiri, yaitu ada dibagi tabel lagi menjadi passenger scan boarding pass, passenger airline upload, lalu ada passenger detail, dan passenger document number. Nah, lalu di sini ada pola arsitektur, di mana ada number of master attribute, consolidation, synchronization, control of access, service complexity, dan performance. Nah, di sini juga ada diagram integrasi data, di mana bagian data ini mengalir melintasi aplikasi, mengendalikan aliran data ke sistem, antara basis data dan kembali ke sistem. Pendekatan hub transaksi menggunakan database terpusat tunggal, di mana semua perubahan terjadi dalam database tunggal. Dapat dilihat dalam gambar ini ya. Setelah perubahan dilakukan, sistem akan memvalidasi untuk menjaga kualitas data. Sistem akan memberikan identitas unik sebagai catatan untuk menghindari duplikasi data. Selanjutnya, perubahan data akan didistribusikan ke sistem lainnya. Nah,
Ini adalah conclusion-nya atau kesimpulannya. Jadi, kerangka kerja DMBOK itu memiliki kegiatan yang dimana memahami kebutuhan data master, mengidentifikasi sumber data utama dan kontributor, mendefinisikan dan memelihara arsitektur integrasi data, dengan kesimpulan sebagai berikut. Repository data master memiliki 4 entitas sebagai data master, yaitu flight, airlines, aircraft, and airport. Nah, di sini juga memiliki 3 entitas kuat yang ada di setiap aplikasi. Dapat menjadi pedoman dan mengimplementasikan desain manajemen data master untuk sistem informasi penerbangan di PT Angkasa Pura I, sehingga tidak ada data yang lebih tidak konsisten antara aplikasi dan dapat meningkatkan kualitas data. Lalu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah instrumen master data pelanggan yang terintegrasi dengan sistem ERP. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.